anak ibu semua. Hello, hello. Apa kabar nak? Semoga baik-baik saja. Oke, seperti yang kamu lihat di PowerPoint ibu, kita akan masuk tentang perang melawan penjajahan kolonial Hindia Belanda. Ini tepatnya pada awal abad ke-20. Sebelumnya kita telah membahas tentang perlawanan rakyat terhadap kongsi dagang dan hegemoni. Itu ada sekitar 8 perlawanan. Dan ini juga kita akan membahas perlawanan melawan penjajah kolonial Belanda. Ini juga ada sekitar 8 perlawanan. Oke, kita mulai. Perang melawan penjajahan kolonial Belanda sekitar awal abad ke-20. Oke. Kamu perhatikan, ini ada gambar uang. Kalau ibu bilang uang langsung merah ya, matanya seperti uang ini. Ada uang 1.000, ada uang 5.000, ada uang 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Kalau ibu tanya, mungkin kalian sudah kenal siapa yang membawa golok, yaitu si Patimura. Di uang goceng, si Imam Bonjol, seperti itu. Jadi yang diletakkan di uang itu adalah pahlawan-pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Oke, yang akan kita bahas nanti ada Aceh Berjihad, Perang Padli, Imam Bonjol, Pangeran Antasari, dan banyak lagi nanti sampai si Thomas Matulesi atau si Patimura. Oke, perlawanan yang terjadi pada abad ke-20 itu ada Perang Tondano, Patimura angkat senjata, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perlawanan Bali, Perang Banjar, Aceh Berjihad, dan Perang Bata. Tetapi untuk kesempatan ini mungkin kita hanya membahas 4 perang, yaitu Perang Tondano, Patimura, Padri, dan Diponegoro. Oke, kita masuk nomor 1. Perang Tondano. Perang Tondano terjadi pada tahun 1809 sampai 1909. Perang ini adalah perang yang melibatkan orang Minahasa, Sulawesi Utara, dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad ke-20. Perang ini terjadi akibat implementasi politik pemerintah Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara yang akan dikirim ke Pulau Jawa. Karena pada saat itu pusat dari Belanda adalah Batavia atau Pulau Jawa. Jadi perang ini berawal dari di mana orang-orang Belanda melatih pemuda-pemuda Minahasa menjadi tentara yang nantinya pemuda-pemuda ini dikirim ke daerah yang rawan akan perang, seperti itu. Jadi dibuat budak dari Belanda, makanya ada Perang Tondano di Minahasa, Sulawesi Utara. Perang Tondano ini juga terjadi 2 termen atau 2 kali. Yang pertama ada Perang Tondano pertama, terjadi pada masa POC atau pada masa kongsi dagang Belanda atau hegemoni Belanda, seperti itu. Apa yang melatar belakangnya terjadinya? Itu orang Spanyol yang tiba di Minahasa atau di Tondano tepatnya, Sulawesi Utara, menyebarkan agama Kristen. Jadi si tokoh yang menyebarkan agama Kristen itu namanya si Franciscus Xaverius. Jadi ini orang Spanyol ini datang ke Minahasa, sedangkan di Minahasa sudah ada POC, seperti itu. Karena POC sudah masuk di Minahasa atau di Tondano pada abad ke-17, seperti itu. Jadi ada bentrok antara penyebar agama Kristen dari Spanyol dengan POC yang saat itu, seperti itu. POC, Ternate, dan Gubernur Simorcos dan monopoli mengusir pedagang Spanyol serta Makassar, seperti itu, atau diambil alih oleh si POC. Selanjutnya jalannya Perang Tondano, di mana awal peperangan ini terjadi akibat dari selain karena agama. Setelah orang Spanyol pergi dari Tondano, ternyata orang POC ini menerapkan monopoli beras. Inilah yang menjadi perlawanan antara Belanda dengan orang
Tondano atau orang Minahasa seperti itu. Mereka selain pemudanya diangkat jadi tentara, juga terjadi monopoli beras dari Minahasa, atau beras-beras hasil dari Minahasa itu diambil secara paksa oleh POC seperti itu. Strategi yang dilakukan oleh POC saat melawan Minahasa itu membendung Sungai Temberan. Jadi pembendungan ini berdampak pada banjirnya lahan pertanian dari penduduk setempat yang mengakibatkan kegagalan panen. Selanjutnya, masalah yang muncul akibat ini, hasil panen tidak ada, rakyat mendekati POC untuk membeli beras tidak bisa, terbukalah rakyat kepada POC. Jadi terbukanya itu setelah orang itu tidak mendapatkan makanan, orang-orang Tondano tidak mendapatkan makanan, mereka mulai menerima POC. Jadi mereka membutuhkan bantuan dari POC karena mereka tidak mendapatkan makanan. Jadi si Simon Kos ini memberi ultimatum kepada orang Tondano. Ultimatumnya, setelah orang Tondano menyerah, ada ultimatum yang diberikan si Simon Kos. Simon Kos ini adalah pemerintah POC saat itu. Orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada POC. Jadi pemberontak yang melakukan perang Tondano yang menyerang POC pada saat itu, masyarakat diminta untuk menyerahkan siapa saja yang menjadi dalang atau orang-orang pemberontak di POC seperti itu. Selanjutnya, orang Tondano harus membayar ganti rugi karena rusaknya tanaman padi dengan menyerahkan 50-60 budak. Padahal yang membuat banjir itu adalah orang POC. Tetapi karena mereka menyerah kepada Belanda, jadi mereka orang-orang Tondano juga yang disuruh membayar kerugian perang. Betapa liciknya POC. Selanjutnya, faktor kekalahan Minahasa. Yang pertama, beras produksi lokal menumpuk tanpa ada pembeli. Selanjutnya, Belanda POC melakukan blokade di luar Danau Tondano. Jadi tidak ada satupun pedagang selain dari POC yang masuk ke Tondano seperti itu. Para pemimpin Minahasa berpikir untuk mendekati POC. Jadi orang-orang yang memimpin Minahasa saat itu menyerah dan bersekutu dengan POC. Itulah yang faktor menyebabkan perang Tondano pertama gagal dilakukan oleh orang Tondano seperti itu. Lalu muncul perang Tondano yang kedua. Setelah tadi perang Tondano pertama kalah, muncul lagi perang Tondano kedua. Latar belakang terjadinya itu si Daendels menambah pasukan dari kalangan pribumi untuk memerangi Inggris yang tadi di Pulau Jawa. Jadi Inggris itu menyerang Pulau Jawa. Jadi orang-orang Tondano ini yang dilatih tadi itu dikirim lagi ke Pulau Jawa, diperbanyak lagi dari Minahasa. Suku yang memiliki keberanian adalah orang Madura, Dayak, Minahasa. Itulah yang menyebabkan mengapa orang-orang Minahasa ini dilatih jadi tentara, karena orang itu berdarah dingin atau orang pemberani. Seperti itu. Selanjutnya, si Daendels ini merupakan pemerintah pada masa perang Tondano kedua, pemerintah POC, dan si Hartig itu sebagai kapten yang membawa budak-budak atau tentara yang dilatih untuk dikirimkan ke Jawa. Sedangkan Predinger atau ketua, kalau sekarang itu kita sebut sebagai bupati, itu si Predinger. Sedangkan Ukung pemimpin distrik. Kalau di distrik itu kalau sekarang seperti dusun seperti itu. Jadi mereka-mereka ini yang melatih tentara-tentara tersebut untuk dikirimkan ke Pulau Jawa sebanyak 200 pemuda Minahasa, dan penyerahan beras secara cuma-cuma. Jadi orang Minahasa harus menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada pemerintah POC. Selanjutnya, perang proses terjadinya perang. Predinger mengirimkan pasukan ke Tondano. Strateginya membendung Sungai Temberan. Orang ini sebenarnya strateginya itu hanya membendung. Tadi pun di perang Tondano pertama itu membendung sehingga mengakibatkan kebanjiran seperti. Baru pasukan yang pertama menyerang dari Danau Tondano. Lalu pasukan kedua menyerang dari Minawanua atau dari darat. Sehingga pada tanggal 23 Oktober 1808 sampai Agustus 1809 pertempuran berkobar dalam suasana
kepenatan atau yang sangat sesak atau sangat terdesak dan kekurangan makanan, mulai ada sekelompok pejuang yang tadinya memperjuangkan Tondano harus lepas dari VOC, sudah mulai memihak kepada Belanda, sudah mulai bekerja sama dengan Belanda. Tetapi ada juga sekelompok pejuang yang berjuang untuk melepaskan Tondano dari Belanda dan terus melakukan perlawanan. Tetapi kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan dari Belanda. Akhirnya pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 1908, benteng pertahanan Mayora ini adalah benteng yang dimiliki oleh para pejuang, hancur bersama rakyat. Jadi banyak yang meninggal, banyak yang tewas pada peristiwa tersebut. Mereka ini berusaha mempertahankannya, tetapi mereka gagal karena dari segi peralatan, dari segi manusia atau tenaga manusianya tidak sebanding lagi dengan VOC atau Belanda saat itu. Jadi pejuang-pejuang tersebut meninggal karena sudah ditembak oleh penjajah seperti itu, dan mereka menyerah. Ada sebagian yang masih bertahan karena sudah tinggal sedikit, mereka menyerah dan tunduk kepada Belanda. Itulah akhir dari perang Tondano yang kedua. Yang kedua kita masuk perang Patimura dari Maluku pada 1817. Pada tahun 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Kita tahu Maluku adalah salah satu pusat perdagangan di Nusantara saat itu. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau Patimura menolak dan melakukan perlawanan terhadap Belanda atas monopoli tersebut. Pertempuran sengit terjadi di benteng Dorset atau Saparua. Belanda menggerakkan pasukan secara besar-besaran. Rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Tiahahu. Itu secara singkat. Oke, kita akan bahas panjangnya. Ini perlawanan dimulai dengan penghancuran kapal-kapal Belanda yang ada di pelabuhan di Maluku. Selain itu, para pejuang Maluku berusaha menguasai benteng Dorset dan berhasil walaupun dengan perjuangan yang cukup berat karena persenjataan yang dimiliki Belanda cukup memadai atau cukup canggih. Sedangkan rakyat Maluku hanya bersenjatakan pedang dan keris atau alat-alat tradisional seperti itu. Pejuang Maluku juga berhasil membunuh Residen Pandenberg. Perlawanan tersebut memunculkan tokoh pemimpin pejuang. Selain Patimura, ada pejuang wanita yaitu Christina Marta Tiahahu. Selanjutnya Thomas Patiwail dan Lukas Latu Mahina. Selanjutnya Belanda tidak akan tinggal diam terhadap peristiwa yang menimpanya. Belanda mendatangkan 300 prajurit dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Bitses. Namun bantuan tersebut dapat ditumbangkan oleh pasukan Matulesi atau si Patimura. Bahkan Mayor Bitses terbunuh. Patimura menggerakkan pasukan untuk menguasai benteng Jenlandia di Haruku. Namun gagal karena Belanda yang telah mengetahuinya memperketat penjagaan dan patroli. Belanda ingin menguasai kembali benteng Dorset. Kemudian Belanda mengepung dan membombardir wilayah benteng secara bertubi-tubi, sehingga pasukan si Patimura yang tadi dapat dipatahkan. Keberhasilan Belanda merebut kembali benteng Dorset belum memuaskan hasrat Belanda untuk menangkap si Patimura. Bahkan Belanda membuat sayembara bagi yang dapat menangkap si Patimura akan dapat uang sebesar 1.000 gulden. Saat itu mata uangnya masih gulden. Selama 6 bulan melakukan perlawanan, akhirnya Patimura tertangkap pada tanggal 16 Desember tahun 1817 dan dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Jadi si Patimura tertangkap dan digantung di alun-alun Ambon seperti itu. Selanjutnya Perang Padri. Perang Padri sebenarnya ini adalah perang atau konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait kemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Tetapi keadaan ini dimanfaatkan oleh Belanda. Jadi mereka diadu domba oleh Belanda seperti itu. Kondisi ini dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri atau kaum Islam. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol.
Fase perang ini berlangsung tahun 1821 sampai 1838. Ada sekitar 2138, sekitar 17 tahun. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda. Akhirnya si kaum adat ini menyadari bahwa mereka sedang dihasut atau diadu domba oleh Belanda, dan mereka bersatu, kaum adat dan kaum Padri tadi bersatu untuk melawan Belanda. Perang diakhiri dengan dikalahkannya pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Jadi setelah kaum Padri dan adat bersatu, tapi mereka masih bisa dikalahkan oleh Belanda karena persenjataan itu lebih canggih dari Belanda. Pada awal peperangan, kaum Padri sebenarnya banyak memperoleh kemenangan, sehingga Belanda terpaksa mendatangkan bala bantuan dari Batavia yang saat itu adalah pusat dari kongsi dagang VOC, dan mengajak perundingan dengan kaum Padri di Masang pada tahun 1824. Yang kemudian diperbarui lagi pada tahun 1825. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak sama-sama melindungi lancarnya perdagangan. Jadi dalam perjanjian itu baik Belanda maupun kaum Padri dan kaum adat itu sama-sama bekerja sama untuk melancarkan perdagangan. Selanjutnya kekuasaan Tuanku Lintau itu diakui. Tuanku Lintau ini adalah pemimpin dari kaum adat. Kalau dari kaum Padri si Imam Bonjol seperti itu. Selanjutnya Belanda tidak akan mencampuri urusan agama penduduk. Itu adalah hasil perjanjiannya. Tetapi perjanjian ini hanyalah tipu muslihat atau tipu usaha licik Belanda, karena waktu itu Belanda juga sedang menghadapi perang dengan orang Jawa atau di Pulau Jawa atau di Batavia. Perang Padri akhirnya berhasil dimenangkan oleh pihak Belanda karena hasil perjanjian itu hanyalah tipu daya Belanda untuk mengelabui si Imam Bonjol. Setelah Imam Bonjol tertangkap dalam perundingan di Palupu, jadi mereka diajak lagi berunding di Palupu pada tahun 1837, tapi perundingan itu hanyalah tipu muslihat. Mereka bertujuan hanya ingin menangkap Tuanku Imam Bonjol, ya, karena si Tuanku Imam Bonjol ini adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam perang Padri seperti itu. Jadi dalam perundingan tersebut si Tuanku Imam Bonjol ini ditangkap dan diasingkan ke Cianjur awalnya. Lalu dari Cianjur diasingkan lagi ke Ambon dan akhirnya dipindahkan lagi ke Manado, dan di sanalah dia sampai wafat pada tahun 1854. Itulah akhir dari perang Padri. Selanjutnya, perang Diponegoro. Diponegoro adalah bangsawan Mataram yang tidak tega melihat penderitaan rakyatnya akibat keangkuhan dan penindasan oleh Belanda. Oleh karena itu, beliau lalu mengangkat senjata untuk melawan keangkuhan tersebut. Adapun penyebab si Pangeran Diponegoro ini melakukan gencatan senjata atau perlawanan terhadap Belanda itu, yang pertama, penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat bayar pajak. Jadi orang di Pulau Jawa, kalau kita kembali lagi ke masa pemerintahan Belanda, masa Dendels, itu ada yang namanya wajib pajak atau penyerahan upeti. Selanjutnya, wilayah Mataram semakin sempit karena dianeksasi Belanda. Jadi wilayah Mataram yang tadinya luas itu karena dikuasai Belanda. Seperti kita kembali lagi ke pembahasan 2 minggu yang lalu, itu ada sistem sewa tanah. Sewa tanah ini tanah milik rakyat diambil dan disewakan kepada orang Tionghoa atau orang Cina. Jadi wilayah-wilayah Mataram tadi semakin sempit karena tanahnya dijuali Belanda atau disewakan Belanda terhadap orang-orang Cina tersebut. Baru selanjutnya campur tangan Belanda dalam urusan istana Mataram. Jadi si Pangeran Diponegoro ini tidak suka jika urusan istananya itu dicampuri oleh, atau urusan dalam negerinya si Diponegoro ini campuri oleh Belanda. Baru selanjutnya timbulnya kecemasan di kalangan para ulama karena perkembangan adat Barat. Tahulah kalian adat Barat bagaimana, hampir tidak berbaju seperti itu. Sedangkan orang Indonesia itu adalah sangat sopan. Seperti kita lihat
pakai kain jarik, pakai kebaya dan lain-lain. Bedalah adat kita yang ketimuran dengan adat barat seperti itu. Selanjutnya, bangsawan tak diperkenankan lagi menyewa tanah. Jadi bangsawan-bangsawan Diponegoro nggak diperkenankan menyewa tanah kepada Belanda karena tanah sudah disewakan kepada pihak Tionghoa seperti itu. Belanda membuat jalan Tegar Rejo yang melewati makam leluhur Diponegoro tanpa izin terlebih dahulu, yaitu pembangunan jalan dari Karanganyar sampai Panarukan yang melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro seperti itu. Dalam perang ini Diponegoro menggunakan siasat gerilya atau siasat dari perang dari hutan. Mereka tidak buka-bukaan, tapi pergerakan yang dilakukan dari hutan. Untuk mendukung siasat Diponegoro, dia membangun pusat pertahanan itu seperti benteng-benteng pertahanan ada di Kaliksoko, Selarong, Dakso, Gawok, Pengasi, dan Kedu. Jadi ada di beberapa daerah dia membangun pusat-pusat pertahanan. Sementara pihak Belanda menggunakan siasat benteng Texel dengan perundingan palsu. Cara-cara ini ternyata mampu menekan perlawanan Diponegoro yang terkenal ulet dan sulit dipatahkan. Jadi karena perundingan-perundingan dilakukan Belanda ternyata palsu, Diponegoro tertipu seperti itu. Padahal dia adalah pahlawan yang sangat ulet dan sulit dipatahkan. Tetapi karena tipu muslihat Belanda, Diponegoro bisa ditipu-tipui. Setelah menjalani masa tawanan, jadi dalam perundingan, Diponegoro ini juga ditangkap. Jadi Diponegoro datang pas di perundingan. Kalau kita baca lagi buku sejarah, Diponegoro datang, ternyata belum ada orang Belanda yang sampai. Ketika Diponegoro duduk, dia ditangkap paksa oleh tentara dari Belanda seperti itu. Setelah ditangkap, dia dimasukkan ke penjara atau dijadikan tawanan selama 25 tahun. Pangeran Diponegoro kemudian meninggal di tahanan pada tanggal 8 Januari 1855, tepatnya pada usia 70 tahun. Jadi akhir dari perangnya sungguh memprihatinkan karena Belanda ini adalah menggunakan tipu muslihat seperti itu. Oke, sampai di sini materi kita untuk pertemuan ini. Minggu depan kita akan membahas perang Batak, perang Aceh Berjihad, dan lain-lain. Ada sekitar 4 perang lagi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you, goodbye.